Rame-rame soal resesi seks yang katanya mengancam di sejumlah negara, seperti di Jepang sama di Korea Selatan. Hal ini dilihat dari rendahnya angka pernikahan yang kemudian berpengaruh pada penurunan kelahiran anak dan menghambat populasi di negara tersebut. Is there any tangible fix to increase the birth rate in Japan on top of the subsidies that get provided by the government? So it's a very long-lasting issue in Japan, and we are facing the very low fertility rate. And the government have made a substantial effort to expand the capacity of the child care, for example. But we don't see the huge increase in the fertility rate. So it's a very difficult issue, and there is no easy fix for this issue. Emang resesi seks itu apa sih? Dan seberapa bahaya ancamannya? Guys, kamu tahu nggak sih, istilah resesi seks ini pertama kali dicetusin oleh seorang peneliti sekaligus penulis, Kat Julian, pada 2018 untuk tulisannya di The Atlantic. Secara umum, resesi seks itu diibaratin sama berkurangnya gairah untuk berhubungan seks, yang kemudian mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran anak yang berbahaya bagi populasi suatu negara. Apakah ancaman itu bisa juga terjadi di Indonesia? Kalau Presiden Joko Widodo bilang sih, di Indonesia nggak ada resesi seks. Di Indonesia tidak ada resesi seks. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo sendiri nggak setuju dengan istilah resesi seks. Menurutnya resesi seks itu istilah yang baru dan susah untuk didefinisikan dengan ilmu kedokteran. Katanya resesi seks berbeda dengan resesi ekonomi yang kaitan penurunannya itu masif. Namun menurutnya kemungkinan yang ada dan bisa saja terjadi adalah resesi fertilitas atau tingkat kesuburan yang dikaitkan dengan angka penurunan kelahiran anak. Itu pun sangat kecil kemungkinannya terjadi karena angka pernikahan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Kepala BKKBN bilang dalam 1 tahun ada 2 juta pasangan menikah di Indonesia. Gak cuma itu, bayi yang dilahirkan sebanyak 4,8 juta dalam 1 tahun. Dari jumlah itu, 1,6 juta diantaranya, ya atau setara 80%, hamil pada tahun pertama. Nah, 20% diantaranya bukan gak mau hamil, tapi beberapa pasangan gak bisa hamil karena ada gangguan fertilitas. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menikah dengan tujuan prokreasi atau memiliki keturunan. Toh, angka kelahirannya juga masih baik. Emang berapa angka kelahiran total di Indonesia? Saat ini total fertility rate di Indonesia dengan rata-rata nasional di angka 2,1 pada 2022. Emang idealnya berapa? Menurut Bank Dunia, angka total fertility rate adalah 2,1, yang berarti 1 orang perempuan dalam usia subur bisa melahirkan 2 orang anak untuk menggantikan kedua orang tuanya. Dengan angka ini, maka jumlah populasi di suatu wilayah akan stabil. Terus gimana dengan yang di bawah 2,1? BKKBN nyebut kalau angka fertilitasnya rendah, ya akan minus. Artinya generasi mudanya akan habis. Ada beberapa negara yang tingkat kelahirannya di bawah 2,1. Sebut aja negara tetangga, Singapura, punya angka kelahiran terendah 1,1. Artinya jauh di bawah replacement rate. Nggak cuma itu, negara Jepang juga punya kasus yang sama. Angka kelahirannya hanya 1,3 pada 2021. Ini tuh rekor angka kelahiran terendah yang cuma 811.000 kelahiran. Kasus serupa juga terjadi di Korea Selatan, yang angka kelahirannya cuma 0,81. Bahkan jumlah pernikahannya hanya 193.000 dalam 1 tahun. Bahaya nggak tuh kalau gitu? Kalau kata BKKBN, generasi muda di suatu negara sih nggak boleh habis atau ya kekurangan. Kenapa?
Ya, karena menyusutnya populasi ini akan bikin generasi tua lebih banyak dibanding anak mudanya. Ketika itu terjadi, akan ada kelangkaan tenaga kerja di masa depan untuk mendukung generasi tuanya, dan akan meningkat pula permintaan untuk layanan kesehatan dan sosial. Sehingga nantinya nggak ada cukup orang untuk menumbuhkan ekonomi suatu negara. Kalau kamu sendiri percaya nggak resesi seks bakal terjadi di Indonesia? Yuk sharing di komen. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.